Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, dan salam Putri Cempaka. Memang selayaknya perempuan Indonesia itu harus punya karakter Putri Cempaka, yaitu seorang putri yang cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Oke. Di siang hari ini saya berada di podcast Putri Cempaka ya, bersama beliau yang luar biasa, mantan desa kok. Oh iya, desa. Ibu Haja Harrotus. Ya, disebut kepala desa yang luar biasa ya Bu, baru diangkat ya Bu ya. Senang ya Bu ya. Senang, alhamdulillah. Oke Bu, di sini kita akan tanya-tanya Bu mengenai kepala desa ya Bu. Oke, jenengan kepala desa diangkat dari rakyat, otomatis luar biasa itu Bu. Tidak semua orang menginginkan kepala desa. Tapi tidak semua orang bisa jadi kepala desa, dan orang tertentu, orang terpilih ya Bu ya. Dan jenengan terpilih dan luar biasa itu. Di sini kami juga ingin tahu visi misi jenengan untuk menjadi kepala desa, apalagi jenengan seorang perempuan, ya Bu. Gimana seorang perempuan itu dipandang gimana gitu loh Bu sebagai kepala desa. Biasanya kan laki-laki, nah ini jenengan jadi kepala desa. Visi misi yang mau jenengan jadikan tolak ukur lah ibarat ini ya, perempuan-perempuan yang luar biasa itu bisa meniru jenengan ya Bu. Ya, kepala desa itu kan sebetulnya proses politik paling pertama di Indonesia sebelum ada pemilihan langsung. Dari mulai presiden, pilek, bupati dan sebagainya kan kepala desa justru proses politik pertama, benar-benar dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat kan begitu. Kalau visi misinya membangun desa tidak hanya bangunan fisiknya tapi jiwa rohaninya juga, jadi pembangunan yang seimbang antara lahiriah dan batinnya. Terutama gini Bu, selama ini kan di desa itu kan biasa-biasa saja. Kadang dari pertama misalnya ya Bu, pemilihan pertama desa, oh dulu saya menjanjikan seperti ini, tapi nanti setelah menjadi kepala desa kadang lupa gitu Bu. Saya harap visi misi jenengan yang untuk perempuan itu bisa dikembangkan lagi Bu. Saya harap selama ini kan perempuan merasa disendirikan ya Bu, apalagi PKK sekarang juga kurang gerakannya kurang aktif lah ibaratnya. Menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan biar masyarakat yang wanita-wanita itu bisa muncul, bisa mendirikan lapangan pekerjaan baru untuk wanita-wanita yang kita luar biasa ini Bu, terutama ibu rumah tangga ya Bu ya. Oke. Kalau saya sih sudah berani maju kepala desa, sudah yakin dengan visi misi dan program yang direncanakan. Namanya kepala desa kan bukan ketua desa. Artinya kalau kepala desa itu punya otoritas penuh mengatur desanya. Kalau sekedar misalnya kegiatan untuk keperempuanannya tinggal masyarakatnya nanti diajak bareng-bareng, siap enggak? Kalau saya pribadi yakin bahwa kepala desa itu bisa membangun dan memajukan desanya karena punya otoritas penuh, seperti halnya dengan kepala daerah kan begitu, bukan ketua desa. Jadi mohon doanya saja rakyat bersama-sama kita bangun desa. Untuk pertama kali yang dirangkul itu apa saja Bu dulu? Yang jenengan mau wujudkan itu berarti kan biasanya kan ada prioritas. Ya prioritasnya saya mempunyai visi misi Mbak waktu jadi kepala desa ini. Yang pertama mau jenengan prioritaskan itu yang apa Bu? Kira-kira? Ya karena memang kebetulan saya perempuan, skala prioritas memang pembangunan yang bersentuhan dengan perempuan dulu. Seperti dengan visi misi yang kita sampaikan ke rakyat, ke masyarakat. Jadi apa pembangunan yang bersentuhan dengan perempuan? Mungkin pembangunan di internal keluarga dulu. Selama ini kita tahu bahwa anak-anak sudah mulai terpengaruh dunia elektronik media sosial. Kita akan membawa mereka kembali untuk habis maghrib itu ke musola. Misalnya yang agamanya Nasrani ya minggu pagi harus ke gereja. Jadi semuanya harus kita latih itu dulu. Dari hal yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang selanjutnya tentu ada pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau terkait dengan infrastruktur dan pembangunan fisik ya kita sesuaikan dengan kondisi anggaran. Dan harus semuanya sesuai dengan aturan. Siap Bu. Wah ini ibu-ibu pada senang ini Bu. Mama gue ibu-ibu kemarin yang dukung Bu Karyo berarti ya Allah alhamdulillah gitu ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Oh iya.
gini Bu, ini kan kemarin desa itu kan dapat anggaran yang luar biasa dari pemerintah ya, Yeah. hampir menyentuh 1 T lah. 1 T itu logika kita ya Bu, 1 T itu kan banyak, tapi setelah kita cakkan kadang kan gitu loh Bu. Jenengan yang untuk anggaran dan dari pemerintah itu nanti rencananya itu kan ada desa-desa, ada yang jalan-jalan yang bolong-bolong, itu infrastruktur dulu apa mempengaruhi yang untuk masyarakatnya dulu Bu? Sistematika anggaran itu kan ada prosesnya, ada rapat RT, rapat RW, ada musyawarah desa kan begitu. Kemudian kita bawa ke kecamatan, musrengbang des, musrengbang kecamatan, kita bawa ke kabupaten. Semua kegiatan di desa itu harus terintegrasi antara dari RT sampai ke kabupaten. Nah, kalau ke pembangunan infrastruktur harus dilihat dulu apa itu status jalannya. Kalau status jalannya memang jalan desa, jalan poros desa, dan itu harus pakai anggaran desa, ya harus kita prioritaskan kalau memang untuk kebutuhan pertanian, dagangan dan sebagainya. Itu jangan khawatir lah. Kalau ada uangnya, pokoknya kabeh tak dibangun. Beres ya Bu, ya, beres ya. Orang bakal jajan. Oh, siap. Karena wis gendut. Iya Bu, Saking iya, harus siap. diet. Tambah glowing loh. Iya. Jadi semuanya pasti akan untuk bangun Yes, desa. ya. Terus gini Bu Vero, RT sekarang tingkat RT itu kan juga digaji Bu. Seneng. Sekarang memang saya lihat untuk RT itu sekarang lebih merakyat Bu. Dulu kan nggak ada namanya apa? Kumpulan gitu. Sekarang RT-nya itu sergap Bu kumpulan. Itu mungkin juga karena dapat insentif, jadi mereka semangat lah. Saya juga terima kasih untuk pemerintahan ya Bu ya. Jadi kan karena pemerintah ya Bu. Kita saya juga Sebetulnya terima kasih. sih semangatnya bukan karena gaji kalau menurut saya. Iya. Karena pola pikir masyarakat, wawasan cara berpikir mereka sudah terbuka. Iya. Bahwa RT itu bukan sekedar simbol, tapi memang harus ada kegiatan-kegiatan yang terkoordinir di masyarakat. Jadi misalnya nggak digaji pun sebetulnya ketua RT biasa menjadi ujung tombak dan ujung tombak masyarakat sejak dulu itu. Saya Jadi gini Bu. iya, jadi bukan karena kalau gaji itu nggak seberapa Iya, sih per iya, bulannya, sedikit, nggak sumbut lah. Iya. Cuman karena memang kesadaran masyarakat ini sudah bagus, sehingga kegiatan-kegiatan itulah peran desa itu harus membantu para ketua RT itu bagaimana bisa lebih berperan secara maksimal. Misal pendataan untuk pendapat bantuan BLT misalnya. Oh iya, iya, Bu. Ini Itu sekalian kepala aku. desa nggak boleh intervensi. Iya, Bu. Harus Ini benar-benar sekalian saya real. tanyakan, Bu, Ya, gitu. benar-benar real dari apa itu usulan ketua RT. Kan Iya. yang tahu kondisinya Iya, ketua RT. iya, iya. Siapa sih rakyat saya, warga saya yang Iya. harus dapat bantuan. Oh, iya, iya. Jangan intervensi kepala Iya, desanya iya. kan begitu. Oh iya Bu, itu bagus. Ini sekalian jenengan bicara masalah itu Bu, sekalian saya mau tanya. Kalau misalnya di RT ya benar sekarang RT itu memang mendata bagus Bu. Tapi ada juga kemarin saya dengar di TV-TV itu loh Bu ya. Iya. Itu kan RT-nya saudara saya diikutkan Bu. Padahal setelah dicek itu layak lah Bu. Maksudnya dia tidak dapat bantuan itu sudah bisa hidup. Tapi karena itu itu apa saudaranya RT Iya, jadi iya. diikutkan. Nah menurut jenengan berubah Bu. Makanya kepala desa itu di samping harus cerdas juga harus peka. Iya. Mereka kepala desa itu mestinya terjun langsung ke masyarakat, kemudian tahu kondisi realnya. Berapa sih yang dapat bantuan, misalnya warganya 300 orang. Masa sih 300 orang tidak bisa dikelilingi dalam waktu seminggu? Dipanggil satu-satu lah. Sekali misalnya betul, 10 orang dikumpulin. Kan cuma 30 kali. Iya, Bu. Kamu benar-benar nggak punya ya? Iya. Kamu benar-benar layak dapat bantuan ya. Kalau kamu bohong dosa loh. Misalnya Iya. kalau kamu bohong berarti mengkhianati tetanggamu. Saya rasa masyarakat sudah bisa berpikir rasional sekarang. Iya. Kepala desa ngundang uang 500 itu seminggu selesai. Dikelompok kan RT ini diundang, dijak diskusi dari hati ke hati, ada pendekatan persuasif gitu. Saya rasa masyarakat tahu, oh nggih Pak, kula wis ra layak, kula mun sugih kok, motorku 4 tok. Masa aku butuh bantuan, kula nggih isin apa karo anakku. Masa aku ngeki contoh anakku sing elek-elek kan gitu. Iya, Bu. Bu, tolong Bu, kula dicorek mawon Bu, diparingke tanggane kula yang lebih berhak gitu pasti. Iya, itu seharusnya Jadi ya Bu ya. masyarakat diajari untuk juga peka. Ketika kepala desanya peka, rakyatnya juga akan peka. Ya, Iya. Bu, ya memang seharusnya seperti itu. Betul. Bu. Tapi walaupun kenyataannya kadang kita tidak ada lagu ibaratnya. Tapi itu lagi Bu ya, pas sahabat teman-teman mumpung jenengan sibuk juga, saya juga penasaran lah Bu, itu mengulik-ngulik lagu ya, Iya. mengulik-ngulik dan penasaran masyarakat ini enggak
nggak nggak terlalu kan, kok masuk gini. Seandainya Bu, orang yang dapat bantuan itu nanti rumahnya dipasang stiker, nah itu kan dia malu Bu, dia kayak misalnya di rumahnya ada motor 4, dia dapat bantuan kasih stiker yang besar, itu menurut jenengan gimana Bu? Kalau itu sih soal kebijakan. Stiker itu ya biaya. Ada pesan stiker, kemudian ada yang masang, terus niatnya mempermalukan. Saya rasa kurang efektif. Ya, Bu, lebih ya? efektif menyadarkan masyarakat langsung. Jadi masyarakat siap, memang diedukasi, ya, Bu, harus bagus, disadarkan, bukan ya. sekedar hanya stiker kan juga biaya lagi. Iya, Bu, iya. Saya rasa hal-hal seperti itu efektifnya hanya sementara. Tetapi ketika kita membuat masyarakat sadar, pola pikirnya bagus, semua akan tahu kok. Oh iya, bagus itu Bu ya. Memang saya harapkan masyarakat dia punya kesadaran seperti itu lah Bu. Terus gini Bu, saya juga selaku jalan kepala desa ini nganuan dari ibu-ibu ya Bu, emak-emak biasanya. Kemarin kan ada dua tahun itu Covid ya Bu. Beberapa anak-anak itu Bu, anak-anak di desa itu kan karena sudah sudah terbiasa dengan HP, itu waktu sekolah kan pada males Bu. Lah, menurut Ibu sebagai kepala desa, ini trik apa yang dilakukan ke desa, ben apa RT, tingkat RT, ben anak-anak itu nggak fokus ke HP. Jadi dikasih kegiatan apa enaknya Bu itu kegiatannya Bu? Menurut saya HP itu penting kok. HP itu penting karena membuka informasi secara luas, membuat anak-anak juga berwawasan luas. Yang harus diatur itu adalah durasi atau waktunya. Kalau saya nanti ada duitnya, ya seluruh desa tak paringi jaringan wifi. Jadi tak pantau, rakyat tak pantau. Oh, iya, Saya tengok-tengok di kantor desa itu sudah bisa melihat kegiatan di sana. RT ini gitu. Jam berapa jaringan ini harus kita matikan. Oh gitu. Desa kok angel-angel sih, ono kami tua, ono ketua RW, semuanya sebetulnya bisa. Tinggal kepala desa itu saya harus banyak belajar keinginan masyarakat itu apa, yang dimaui masyarakat bagaimana. Nanti ditampung, dirapatkan lewat musyawarah desa. Ayo kita buat kebijakan yang pro masyarakat. Jadi anak-anak jangan dilarang main HP. Wong eranya sudah begitu kok. Cuman diatur, diatur, diarahkan. Kalau semua menyadari, sudah punya pola pikir yang sama, diarahkan kemanapun bisa ya Bu ya. Nggak punya kepikiran gini Bu, desa aku misalnya tak gawe kampung bahasa Inggris, apa-apa wisata gitu, belum ada. Saya lebih seneng desa itu harus menjadi ciri khas desa. Sebetulnya Ibu Pertiwi itu ya desa. Oh iya. Jadi jangan kemudian aku mau bikin kampung Inggris di desa aku, nggak usah begitu. Asalkan sekolahan yang ada di desa saya misalnya, tak kasih peraturan, semacam perdes. Semua dari unsur TK sampai SMA yang ada di desa kami harus begini 1, 2, 3. Saya rasa bisa kok. Wah, bagus itu Bu. Jadi nggak usah langsung kampung Inggris, kampung Arab gitu, nggak usah, nggak perlu. Kembalikan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nek wong Jawa ya njawani kan begitu. Kudu iso krama Inggil, kedah saged sing apik kan ngoten misalnya. Di saat mana kita harus berkebaya, di saat mana kita harus pakai celana, nggak usah lah kita niru-niru kebudayaan bangsa lain gitu ya. Kembalikan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat desa. Ya. Berarti jenenge kayak Pak Jokowi Bu, gerilya ya Bu. Berarti nanti setelah ini langsung gerilya ya Bu. Saya punya kalau dulu pas saatnya saya nyalon, saya punya pola yang lain. Saya nggak mau gerilya. Sekarang ini apa nasi nggak iso dipantau. Angelangnya wong nanggon berita gampang iso kalian gerilya cari muka gitu nggak usah ya, Bu. Karena cari muka atau terlalu cari muka nanti juga amanahnya terlalu berat. Jadi yang penting kita punya niat baik, kita punya tekad kuat untuk memajukan desa. Masyarakat percaya ya ben dipilih, orang percaya ya ora apa-apa. Oh gitu. Gitu. Iya, Bu. Kan begitu, Iya, kita Bu. niatnya baik kok. Iya Bu, siap ya gitu. Luar biasa loh Bu Ariel ya. Ini berarti punya ditambah ini nanti berarti wawasannya anak lebih saya harap nanti dengan jadi bikin aturan yang masyarakat bisa mematuhi. Siap. Jadi kalau soal dicegah, dihindari janganlah. Karena dunia ini dinamis. Oke, kan closing ya Bu ya. 1 menit closing. Oh iya. Sampaikan intisari dari pembicaraan dan closing. Oh siap.
Terima kasih Bu Khairoh atas Sama-sama. kedatangannya. Nggih, matur Semoga nuwun, sudah diundang. Oh ya, semoga podcast kita hari ini memberi manfaat lah. Amin, 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 Intinya amin. memang desa itu harus ditimbulkan ciri khasnya sendiri. Iya, iya. Anak main HP nggak apa-apa asal durasinya dibatasi. Iya, iya. Terus kita kerjasama antara RT RW Betul, berkesinambungan, bersinergi, ya. bersinergi biar kita saling Betul. saling membutuhkan, saling merasakan manfaatnya dan nanti Betul. desanya bisa berkembang dengan baik. Iya. Nah, terima kasih teman-teman. Kita sudah di podcast Cempaka. Memang selayaknya perempuan Indonesia itu mempunyai jiwa Cempaka, yaitu perempuan yang cerdas, mandiri, proaktif dan agamis. Salam Cempaka. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman ya, agar program ini bisa berkembang dengan baik. Teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.